Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, kita dari Angkatan 12 peserta Latsar CPNS. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi kasus terkait nilai berakhlak. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Halo, saya Redi Julbrian Sonjaya. Ditemani dengan teman-teman yang sangat luar biasa. Ada Ibu Risma Melani. Halo, Ada Bapak Muhammad Zulfahmi Shihab. Halo, halo. Bapak Raditya Danuwijaya. Halo, halo. Dan yang terakhir ada Bapak Muhammad Rangga Prayoga. Halo, halo. Baik teman-teman. Nah, lanjut teman-teman. Jadi mengenai nilai berakhlak ini tentunya banyak sekali kasus ya. Nah, untuk kasus yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu terjadinya ketegangan atau gesekan antar kelompok warga binaan di dalam blok hunian yang dipicu oleh kesalahpahaman ruang gerak atau distribusi fasilitas publik. Nah, apa aja sih yang menjadi penyebab ataupun melatar belakangi kejadian tersebut? Nah, tentunya terjadinya keributan antar warga binaan seringkali berakar pada kondisi lingkungan fisik dan dinamika psikososial yang kompleks di dalam lembaga pemasyarakatan. Faktor utama yang menjadi pemicu adalah tingginya tingkat kepadatan hunian atau biasa disebut overcrowding. Nah, yang secara alami meningkatkan stres psikologis dan sensitivitas antar individu akibat terbatasnya ruang personal. Dalam situasi ruang gerak yang sempit, gesekan kecil terkait perebutan sumber daya seperti akses sanitasi atau sirkulasi udara dapat dengan cepat tereskalasi menjadi konflik terbuka. Selain itu, adanya hambatan dalam alur informasi mengenai hak-hak integrasi serta minimnya variasi kegiatan pembinaan menciptakan kejenuhan yang mendalam, sehingga energi warga binaan yang tidak tersalurkan secara positif cenderung berubah menjadi agresivitas terhadap sesama penghuni. Nah, baik teman-teman, itu hal yang menjadi ataupun latar belakang dari kasus yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya ada beberapa kaitan ya mengenai nilai berakhlak ini yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rangga Prayoga. Dan kesempatannya untuk Bapak Moderator. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan mengenai kaitan dari identifikasi kasus yang kami angkat dengan nilai berakhlak ya. Yang pertama itu ada harmonis. Harmonis yaitu tantangannya dalam menyelaraskan keberagaman latar belakang, budaya, dan sosial warga binaan yang tinggal di satu ruang terbatas. Kemudian berorientasi pelayanan, pentingnya standarisasi pelayanan agar seluruh warga binaan merasa mendapatkan hak dasar secara proporsional. Kemudian kolaboratif, perlunya untuk membangun kerjasama yang baik antara pihak internal yaitu pengamanan dan pembinaan dengan pihak eksternal yaitu dengan keluarga maupun masyarakat dalam menjaga stabilitas emosional warga binaan. Kemudian yang terakhir, adaptif yaitu kebutuhan sistem keamanan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang cepat berubah di dalam lembaga pemasyarakatan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pembahasan yang sangat singkat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik Bapak Rangga, penjelasan yang sangat menarik ya. Walaupun singkat tapi itu sangat mendalam ya. Nah, jadi itu mengenai beberapa nilai dari berakhlak. Tentunya satu sama lain nilai itu berkesinambungan ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa penyebab yang bisa terjadinya hal tersebut ya, yang tentunya akan dijelaskan oleh Ibu Risma Melani. baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatannya. Nah, ada beberapa analisis yang menjadi penyebab konflik-konflik yang ada di lapas. Yang pertama yaitu kondisi hunian yang melampaui kapasitas ideal secara alami meningkatkan sensitivitas dan tingkat stres penghuninya. Ini adalah tantangan infrastruktur yang dialami banyak instansi.
Yang kedua, adanya sekat informasi yang membuat aspirasi atau keluhan warga binaan tidak tersampaikan dengan cepat ke pihak manajemen, sehingga menumpuk menjadi kekecewaan. Yang ketiga, kurangnya variasi kegiatan positif membuat warga binaan memiliki banyak waktu kosong yang rentan digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif atau konflik. Dan yang keempat, warga binaan yang baru seringkali membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan aturan tidak tertulis di dalam blok hunian, yang jika tidak dijembatani oleh sistem maka akan memicu gesekan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Ibu Risma Melani. Nah, tentunya beberapa penyebab yang kita angkat pada kesempatan kali ini berdasarkan hasil survei lapangan. Jadi merupakan data real ya teman-teman. Nah, tentunya dengan adanya beberapa penyebab tersebut, kita juga mencoba untuk mencari solusi ya, mencari solusi dari akar permasalahan ya. Yang tentunya solusi ini akan dibahas oleh Bapak Muhammad Julfahmi Shihab. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari penyebab permasalahan tersebut. Yang pertama, optimalisasi nilai berorientasi, pelayanan, dan harmonis. Dengan pemerataan akses informasi, menggunakan papan informasi digital atau pengumuman terpadu mengenai jadwal kegiatan dan hak-hak warga binaan agar semuanya mendapatkan informasi yang sama dan transparan. Lalu, penguatan program konseling, menyediakan ruang diskusi yang lebih santai antara pihak manajemen dan perwakilan warga binaan untuk mendengar kendala-kendala di lapangan sebelum menjadi konflik besar. Lalu, penguatan nilai kompeten dan akuntabel. Yang pertama, pemanfaatan instrumen asesmen, menggunakan basis data yang akurat untuk menempatkan warga binaan di blok yang sesuai dengan profil resiko dan kepribadian mereka, sehingga potensi konflik antar karakter bisa diminimalisir. Lalu, standarisasi SOP pengamanan, memperjelas dan memperkuat alur prosedur operasional sehingga setiap tindakan pengamanan memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara organisasi. Lalu, nilai yang terakhir, implementasi nilai adaptif dan kolaboratif. Diversifikasi kegiatan pembinaan, menambah program-program kemandirian seperti bengkel kerja, olahraga, atau seni, yang melibatkan lintas kelompok agar warga binaan belajar bekerja sama dan memiliki tujuan positif setiap harinya. Lalu, sinergi lintas seksi, mempererat koordinasi antara bagian pengamanan seperti Kamtib dan bagian pembinaan agar setiap masalah yang ditemukan di lapangan bisa dicarikan solusi dari dua sisi, pendekatan disiplin dan pendekatan humanis. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kembali lagi ke moderator. Nah, jadi teman-teman, betul sekali ya, itu beberapa alternatif solusi yang telah dipaparkan oleh Bapak Muhammad Julfahmi Shihab, yang tentunya dari solusi-solusi ini mudah-mudahan bisa dijalankan dengan maksimal. Nah, teman-teman, setelah kita paparkan ya mengenai penyebab dan juga solusi, maka didapatkan kesimpulan ya teman-teman. Nah, yang dimana kesimpulan ini akan dijelaskan oleh Bapak Raditya Danuwijaya. Baik Bapak Regi, terima kasih. Saya akan membacakan kesimpulan tentang identifikasi kasus yang terjadi di lapas. Kesimpulannya yaitu keributan antar warga binaan merupakan tantangan yang bisa diminimalisir melalui tata kelola organisasi yang mengedepankan keadilan, kesejukan suasana, dan inovasi pembinaan. Dengan mengoptimalkan sistem ini, beban tugas di lapangan menjadi lebih terukur dan lingkungan lapas menjadi lebih tenang bagi semua pihak. Sekian dari saya Pak Regi atas kesimpulannya. Kembali lagi ke moderator. Nah, teman-teman, jadi untuk kesimpulannya seperti itu ya. Tak kerasa kita sudah berada di penghujung acara pertemuan kita kali ini, tentunya dengan pertemuan yang sangat luar biasa. Semoga dengan pertemuan ini menjadikan hal yang bisa dijalankan ya secara baik untuk menjaga keamanan di lembaga pemasyarakatan serta kemajuan di lembaga pemasyarakatan ataupun lapas. Sebagai closing statement dari saya, teman-teman, saya ingin menekankan kembali bahwa penerapan nilai berakhlak adalah langkah strategis yang harus kita lakukan bersama. Dengan kerja keras dan tentunya kerja cerdas, saya yakin target kita akan tercapai. Nah, teman-teman, seperti itu. Jadi, untuk menjaga integritas ya, teman-teman, dan juga nilai berakhlak ini bisa dilakukan dengan baik ya, maka kita harus
rutin untuk melakukan dan menjadi acuan dari nilai-nilai berakhlak itu sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Kita semua pamit undur diri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Nah, Ah, integrasi mau PBG. Iya, salah gua. Integrasi. Habisnya gua salpok sama